Saya itu punya latar belakang yang beda dengan istri saya. Mama saya itu ya hari-hari menyiapkan makan, ya kan, masak. Kalau saya tipikal dari keluarga yang mandiri. Sebagai wanita itu udah sekolah tinggi, ngapain di rumah aja. Kalau bisa kerja ya kerja, bisa dapat penghasilan. Kalau masih muda ya manfaatin. Pikiran saya seperti itu. Dan saya punya harapan, ekspektasi yang tapi ya kenyataannya ya terbalik. Nah itu yang ketidakcocokan di situ yang akhirnya menjadi jurang pemisah gitu loh. Ya pertengkaran lah, anak-anak sakit jadi ribut gara-gara saya nggak perhatiin anak-anak atau apa gitu. Nah itu masalah demi masalah timbullah seperti itu. Pada mulanya hanya mengikuti teman, gitu, karena teman ajak, yuk kita ke panti pijit gitu kan. Ya biasalah kalau di panti pijit kan ya ada plus-plusnya juga kan. Akhirnya berkenalan lah sama wanita ini gitu loh. Dan orangnya perhatian gitu ya. Dia juga ngomongnya lembut gitu ya. Wah persisnya kayak mama saya lah. Akhirnya ya berlanjut gitu loh. Kalau menurut saya ya saya berjalan dengan cara saya nggak ada salahnya. Dan menurut dia nggak cocok itu maksudnya ya itu kan tuntutan dia. Dan jadi tidak ada saling pengertian ya, tapi berjalan karena sibuk udah mengurus anak harus kerja. Jadi ya nggak ada komunikasi jadinya lama sendiri-sendiri jalannya gitu loh. Saya bukan tipe yang tiap hari ngecek dompet. Saya juga bingung, saya juga nggak tahu kenapa. Saya tuh kayaknya ada insting gitu loh. Ya itu saya waktu buka dompet itu saya lihat rambut baby di dalam bon. Nah waktu itu saya tanya, Rambut siapa ini, Pak? Apa-apaan kamu? Buka dompet aku. Itu rambut aku. Namanya umpet-umpet kan dia juga nggak tahu. Ya saya cari alasan gitu loh bahwa itu rambut saya gitu. nah malah saya yang dibalikin, kamu tuh suka buka dompet orang ya kayak gini ya. Ya saya shock aja, pasti udah ketahuan. Cuma memang alam bawah sadar saya udah tahu. Ya, waktu itu saya bilang ke Tuhan, Tuhan tunjukin hal-hal kecil seperti ini terus. Tapi dia tetap menyangkal. Karena begitu ketemu, kasih dia tetap menyangkal bahwa itu rambut dia, bukan rambut baby. Saya nggak mau lagi Tuhan diketemuin hal-hal seperti ini. Saya bilang saya nggak mau lagi. Tuhan tunjukin, maksudnya sesuatu yang membuat sampai dia tidak bisa menyangkal. Saya ngomong begitu sama Tuhan. Saya tidak merencanakan dari awal. Saya cuma antar anak saya sekolah, habis antar dia ada keinginan aja, saya pengen ikutin suami saya ya. Karena dia setiap pagi jam-jam segitu dia habis mandi dia pasti pergi. Kamu ngapain? Nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Tarina nongol. Kamu ngapain kesini? Ya sempet kaget sih saya. Kok ini bisa tahu dari mana gitu kan? Ya misalnya lihat saya, dia tanya mau ngapain kamu kesini? Saya bilang enggak, saya cuma buktiin aja saya nggak gila. Ternyata kan kamu bener, kan kamu punya anak di sini gitu. Kamu mau minum obat itu tenang atau mau tenang di dalam Tuhan? Pilihan di tangan kamu. Setelah ketahuan seperti itu, ya kan, ya sempat sih saya
di tempat itu galau gitu loh. Tapi kan mau nggak mau kan saya harus pulang, nggak mungkin kan saya nggak pulang gitu loh. Lalu saya panggil dia, terus saya bilang gini, ya benar tuh, bayi itu memang anak saya dari wanita itu gitu loh. Namanya Dimas. Saya bilang usianya 8 bulan. Cuma kondisi daripada jantungnya tidak baik karena jantungnya ada bocor di bagian atas. Ya saya cuma berdalih ya begini. Saya bilang kan semua ini kan bukan salah saya semua. Situ kan juga ada salahnya. Karena kamu tidak seperti apa yang saya harapkan gitu loh. Saya mau seorang istri yang keibuan, saya mau istri yang mengurus rumah tangga, masak, perhatiin anak, perhatiin suami. Tapi kan saya nggak dapat selama ini. Ya saya bilang kita membangun rumah tangga ini tanpa satu arah. Kalau dia udah selingkuh, dia salah, saya juga ikut bersalah pasti. Saya tidak menjadi istri yang menolong kan. Dua-duanya bersalah. Yang sekarang bukan dimasalahin siapa yang salah, saya salah atau dia salah. Mau nggak bertobat? Ya udah kita maksa ada rekonsiliasi. Cuma soal itu anak saya juga nggak tahu itu anak harus bagaimana. Ya kita serahin aja ke tangan Tuhan, kita doain aja. Saya juga ngomong sama pembimbing rohani saya, ya terus kita doain. Terus ini anak kita bawa tuh setiap minggu ke rumah, dibawa. Jadi akhirnya begitu selesai dioperasi, anak itu kita bawa sampai sekarang. Kalau nggak ada Tuhan Yesus itu kita nggak mungkin bisa menjalani semua ini. Ya, saya terus belajar menerima dan mengasihi Tarina tanpa syarat. Tuhan Yesus kan bahwa kita harus mengasihi tanpa syarat. Ya saya terus melatih diri. Ya memang nggak gampang gitu loh. Dia tetap bekerja sampai sekarang, dia tetap bekerja. Tapi ya dia sudah mulai bisa membagi waktu itu secara perlahan-lahan sampai hari ini. Saya percaya kejadian masalah yang terjadi dalam rumah tangga saya ini adalah pasti dialami oleh pria-pria yang ada di dunia ini ya. Cuma bagaimana kita belajar berespon yang baik dan benar, bahwa kita harus menerima pasangan kita apa adanya. Pengampunan itu kan tanpa syarat, bahwa kita harus menerima pasangan kita apapun yang dia lakukan, kita harus tetap menerima karena Tuhan juga mengampuni saya, menerima saya tanpa syarat, dan saya juga harus mengampuni siapapun lah tanpa syarat, apalagi pasangan kita. Saya ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus saja mau mengorbankan nyawanya buat saya. Saya tuh menerima suami saya tuh belum sampai harus mengorbankan nyawa, cuma mengorbankan perasaan. Jadi kalau pengorbanan saya dibanding apa yang Tuhan berikan kepada saya itu tidak ada nilainya